Sebelumnya, kita harus ketahui bahwa dalam pembelajaran matematika kelas lanjut di sekolah dasar, kita sudah mengetahui dan memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, membaca lambang bilangan. Yang kedua, menulis lambang bilangan. Yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat dari terkecil ke terbesar dan terbesar ke terkecil. Membandingkan bilangan. Kelima, mengetahui nilai tempat pada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Yang keenam, menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat. Yang ketujuh, mengenal sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat. Membaca lambang bilangan 325, kita dapat membacanya 325, 123, 123. Yang kemudian menuliskan lambang bilangan 58, itu 58, 971 dapat dituliskan 971. Lalu mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Pertama, di sini ada 25, 19, dan 21. Kita dapat mengurutkannya, yaitu 19, 21, 25. Nah, di sini ada 11, 13, 12, 10, dan 9. Kita dapat mengurutkannya mulai dari angka 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan dari terbesar ke terkecil. Di sini ada 25, 100, 120, dan 90. Kita dapat mengurutkannya mulai dari yang terbesar, yaitu 125, 120, 100, lalu 90. Di sini juga ada 200, 500, 100, 400, 300. Kita dapat mengurutkannya mulai dari yang terbesar, yaitu 500, 400, 300, 200, 100. Nah, di sini kita masuk dengan materi membandingkan bilangan. Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, 100 titik-titik dari 200. Nah, di sini kita ketahui bahwa 100 lebih kecil daripada 200. 50 titik-titik daripada 10. Dapat kita ketahui bahwa 50 lebih besar daripada 10. 250 titik-titik dari 200. 250 lebih besar daripada 200. Nah, 500 titik-titik dari 500. Dapat kita ketahui bahwa 500 dengan 500 itu sama, yaitu sama jumlahnya. 500 sama dengan 500. 10 titik-titik dari 20, yaitu 10 lebih kecil dari 20. 5 titik-titik dari 5, yaitu 5 sama dengan 5. Sini kita masuk ke menentukan nilai tempat satuan,
puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, di sini ada contoh angka 1940. Nah, yang menjadi tempat dari satuan yaitu 0. Ini adalah satuan. Nah, yang angka 4-nya adalah puluhan. Angka 9 yaitu ratusan, dan angka 1 yaitu ribuan. Nah, di sini ada pertanyaan 7.904. Menjadi pertanyaannya, di manakah letak dari nilai ratusan? Kita dapat mengurutkannya seperti tadi, mulai dari angka 4 itu satuan, angka 0 itu puluhan, angka 9 itu ratusan, dan angka 7 itu ribuan. Nah, yang diminta adalah nilai ratusan. Berarti nilai ratusan pada angka ini terdapat pada angka 9. Ratusan yaitu 9. Nah, pertanyaan kedua, 9.199. Yang menjadi pertanyaannya, di manakah letak nilai puluhan? Nah, kita dapat mengurutkan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, yang menjadi puluhan dari angka ini yaitu angka 9. Nah, pertanyaan ketiga, 9.112. Di manakah letak dari nilai ribuan? Yang menjadi letak dari ribuan yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Angka 9. Nah, pertanyaan terakhir, 2.101. Di manakah letak dari nilai satuan? Terdapat mengurutkannya satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, yang menjadi angka dari nilai satuan yaitu 1. Lalu, kita masuk pada sifat operasi hitung. Ada 3 bagian. Yang pertama, komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Sifat operasi hitung pada komutatif. Yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Tetapi, A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Asosiatif yang pertama, A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Yang kedua, A dikali B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga ada distributif. A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, kita sekarang masuk ke contoh dari komutatif, asosiatif, dan distributif. Di sini ada contoh perkalian dan penjumlahannya. 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5, yang hasilnya sama-sama dengan 10. Pada penjumlahan, 2 tambah 5 dan 5 tambah 2 itu sama-sama hasilnya 7. Pada asosiatif, pada penjumlahannya, 2 ditambah 2 tambah 4 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 4. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Dan pada perkaliannya, 2 dikali 3 dikali 1 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 1. 2 dikali 3 kali 1, 3. Jadi, 2 kali 3 itu 6. Sekarang kita masuk pada contoh dari distributif. Nah, di distributif ini ada 2 jenis. Yang pertama perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kedua perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama kita bahas yaitu perkalian terhadap penjumlahan dengan sifatnya
A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, 4 dikali 2 tambah 4. 4 itu A, 2 itu B, dan 4 itu C. Berarti 4 kali 2. A dikali B tambah A dikali C. 4 kali 2 ditambah 4 kali 4. Nah, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 4 itu 16. Jadi kita dapat menjumlahkannya. 8 tambah 16 itu 24. Nah, kita masuk pada perkalian terhadap pengurangan. Sebagai sifatnya tadi, A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. 2 kali 4 kurang 1 itu sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2 kali 1. 2 kali 4 itu 8, dan 2 kali 1 itu 2. Berarti 8 kurang 2 itu kita dapat hasilnya 8 kurang 2 itu 6. Sekarang kita masuk pada operasi hitung bilangan bulat dengan berbagai macam ketentuan. Pada penjumlahan, ketentuan yang pertama itu bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, hasilnya positif. Contohnya 7 tambah 2 sama dengan 9. Ketentuan yang kedua, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Contohnya minus 20 tambah minus 1 sama dengan minus 21. Ketentuan yang ketiga, bilangan bulat pada sebelah kiri lebih besar ditambah bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Contohnya 20 ditambah minus 10 sama dengan 30. Ketentuan yang keempat, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif yang lebih besar daripada bilangan positif, hasilnya negatif. Contohnya 10 tambah minus 20 sama dengan minus 30. Lalu pada perkalian dan pembagiannya, jika dia sama tanda hasilnya positif. Contohnya pada perkalian 10 kali 2 itu 20. Pada pembagian 48 dibagi 8 itu sama dengan 6. Nah, pada tanda yang berbeda, contohnya 10 kali minus 2 sama dengan minus 20. 48 dibagi minus 8 sama dengan minus 6. Nah, pada pengurangan, bilangan bulat negatif dikurang positif, itu hasilnya negatif. Contohnya, minus 6 dikurang 4, yaitu minus 10.